Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu tuwin sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita di subuh hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki tanggal 23 Rajab. Berarti kurang berapa hari Ramadan? 30 berapa? 37-an ya, atau 36. Alhamdulillah. Semoga diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dengan harapan bonus yang Allah berikan berupa Ramadan itu akan menambah simpanan amal solih kita yang akan meninggikan derajat kita kelak di surga. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Surah Al-Insyiqaq masih membahas tentang hari kiamat. Ada 3 surat yang Nabi sebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati. Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, ya, seakan-akan seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kados ningali langsung. Falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat surah At-Takwir, wa idza samaa'u fatarat surah Al-Infitar, wa idza samaa'u syaqqat dan surah Al-Insyiqaq.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-7, namun sebelumnya kita akan bacakan dulu dari awal. Idzas samaa'un syaqqat, apabila langit telah terbelah. Idza nalika ya as-sama langit insyaqqat terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh tunduk. Wa idzal ardu muddat, wa idza, dan apabila al ardu bumi itu muddat diratakan. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan, alqat memuntahkan, ma fiha apa yang ada di dalamnya, ya, kemudian wa takhallat, dan menjadi kosong, ya. Kemudian wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, tunduk kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Sehingga pada waktu itu para menungso ningali sedaya akibat saking ya perbuatannya, ya, jadi akan melihat akibat dari perbuatannya masing-masing. Ingkang pateng ngelampahi amal soleh bakal mirsani amal solehipun, bakal menemukan amal solehnya, ya, yang melakukan amal ketaatan akan mendapatkan balasan berlipat-lipat, yang melakukan amal kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya ayyuhal insan, hai para menungso, hai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, telah bekerja, ya, ila rabbika, untuk menuju kepada Tuhanmu, dengan kadhan, bekerja yang sungguh-sungguh. Famulaqih, maka pasti kamu akan menemui Tuhanmu. Jadi kita hidup itu ya bersusah payah, ya, rekoso banget kulolan panjenengan gesang ing alam dunia. Ya, untuk mendapatkan yang kita inginkan kita betul-betul harus bersusah payah, bekerja keras. Ini menunjukkan apa? Kita supaya terus bergerak, ya, karena dengan bergerak akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Terus beraktivitas, terus menjadi orang yang ya bermanfaat bagi umat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sampai kapan? Sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fa amma, maka adapun man, orang utiya yang diberi kitabahu, kitabnya, yakni kitab catatan amalnya, biyaminihi, di sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, fasaufa, maka kelak dia akan yuhasabu, dihisab, diaudit, diperiksa, hisaban yasiron, dengan hisab, dengan pemeriksaan yasiron, yang mudah. Mudah-mudahan kelolaan panjenengan termasuk orang yang dihisab dengan ringan, dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 8 ini semakna dengan surah Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, fayaqul, akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, jupuan, ambillah, kemudian ikra'u kitabiyah, bacalah kitabmu ini, bacalah kitabku ini.
inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ya, inilah Bapak Ibu kondisi orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan dia senang, bergembira melihat isi catatan amalnya. Kados bocah ingkang rapotan ketika dipanggil diberikan dengan penuh senyum oleh gurunya, terus diberikan dengan penuh hormat. Ini menandakan dia memiliki kedudukan yang istimewa. Pas dibuka kitabnya ternyata nilainya Masya Allah ya 9, 9, 9, 8, 9. Pasti bocah menika seneng banget ya. Ini jelas lulus, jelas naik kelas kan begitu. Nah, sama nanti Bapak Ibu di hadapan Allah akan mendapat rapot catatan amal selama Bapak Ibu hidup di dunia, mulai balik sampai sedo. Dicatat semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Tiap detik Bapak Ibu lalui di dunia ini ada catatannya. Detik ini, hari ini, tanggal sekian, jam sekian, ada semua catatannya. Jadi malaikat raqibun atidun ya, istilahnya itu terus mengikuti kita, mencatat apa yang kita lakukan. Ada CCTV, enggak ada CCTV, ada yang melihat, enggak ada yang melihat, semuanya ya, tidak lepas dari pengawasan Allah, tidak lepas dari catatan malaikat raqibun atidun yang selalu menyertai kulolan panjenengan. Kemudian orang beriman itu orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Karena dia yakin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang meyakini akan kembali kepada Allah, dia akan mempersiapkan bekal-bekalnya, mempersiapkan sangune. Nopo sangu? Ya, kangge ngadep Gusti Allah nggih menika amal soleh. Kados injing menika ini merupakan taman surga, majelis ilmu. Malaikat turun mendoakan Bapak Ibu yang ada di dalamnya, bersolawat kepada Allah. Ya, bukan hanya malaikat, makhluk suci yang doanya dikabulkan, bahkan semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai, semuanya mendoakan Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu. Monggo semangat beramal soleh, mumpung kita masih diberi kesempatan. Rasulullah dawuh nalika dipun tangleti kalian sahabat, ayunasi khair, manusia seperti apa yang terbaik? Kata Rasul, man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Ayunasi syarr, manusia seperti apa yang terburuk? Manusia ingkang paling ala. Kata Rasul, man tala umruh wa sa'a amaluh, orang yang panjang umurnya, buruk amalannya. Nah, monggo kita isi ya, kita isi sisa usia kita dengan amal soleh. Kemudian semuanya dihisab. Hisab yang ada di akhirat itu ada dua model Bapak Ibu. Ada dua model. Disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 103, Muslim nomor 276. Man husiba udzib. Ya. Barang siapa yang dihisab, maka ia akan disiksa. Qalat Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, faqultu awalaysa yaqulullah,
bukankah Allah telah berfirman fasaufa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah telah berfirman maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Faqala innama dzalikil ardu walakin man nukishal hisaba yahlik. Kata Rasulullah, iya, itu adalah al-ardu, pemaparan. Namun barang siapa yang diperinci dan didetail saat hisab, dihitung satu persatu, maka ia akan binasa. Ini menunjukkan apa? Nanti ada yang ketika di akhirat dipanggil oleh Allah, ditunjukkan, iki loh catatan amalmu, mantune ditutup. Blek. Nah, ada yang kedua dipanggil gini, iki lho jam sakmene, menit sakmene, dino iki, tanggal iki, detail catat disebutkan. Nah, tiang ingkang model pertama dipanggil, ditunjukkan iki lho amalanmu, terus ditutup, selesai, selamat, bakalan mlebu swarga. Nanging tiang ingkang dipun perinci, iki dosamu iki ini akan binasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kelolaan panjenengan ngekehake ndonga, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma, ya Allah, hasibni, hisablah aku, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, yang ringan. Nah, mugi-mugi kelolaan panjenengan termasuk tiyang ingkang dipun hisab kalian hisab ingkang ringan mudah. Amin ya rabbal alamin. Sampun hafal nggih dungane, Allahumma hasibni hisaban yasira. Monggo dipun amalaken jenengan waos ya nalika sujud ya, nyuwun dumateng Gusti Allah, mugi-mugi hisab kelolaan panjenengan ringan, enteng ya, sehingga akan masuk surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi itu dua model hisab di hari kiamat, ada al-ardu, pemaparan, ada hisab yang teliti. Nah, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Al-Bukhari nomor 7443, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali ia akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijab yahjubuhu. Tidak ada antara keduanya penerjemah, penghalang yang menghalanginya. Jelas nanti di sana kita akan diajak bicara oleh Allah di akhirat, dan ya tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Saat itulah Allah memaparkan catatan amal kulolan panjenengan. Ing dalam hadis ingkang sahih lintunipun ya, disebutkan an Aisyah, saking ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda, yaqulu fi ba'di salatihi, Nabi dungo ing dalam salatipun. Masya Allah, Nabi aja mengamalkan dalam salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Falamman sorofa, ketika Nabi sudah selesai dari sholatnya dan berpaling, qultu, aku bertanya, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Qala ayanzura fi kitabih fayatajawaz anhu innahu man nukishal hisab yauma idzin ya Aisyah halak wa kullu ma yusibul mu'min
yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukatu tashukuhu. Ini penjelasan Nabi dari doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Yaitu terus Kanjeng Nabi, Aisyah, seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu memaafkan, dipanggil ada penghalang berupa sejenis mendung, awan, lalu dia dengan Allah berhadapan, ngobrol. Ini loh catatanmu. Setelah ditunjukkan, lalu dimaafkan. Wes, awakmu tak ngapura kabeh, tutup buku, plek, selesai. Kemudian yang kedua, ada orang yang diperdebatkan, diteliti, dirinci satu persatu. Iki dosamu, iki dirinci. Nah, orang yang dirinci itu akan celaka. Dan setiap musibah, terus Kanjeng Nabi, setiap musibah yang menimpa orang beriman, Allah akan menghapus dosanya karena musibah tersebut. Bahkan sampai duri yang menusuknya. Masya Allah. Rawahu Ahmad, jilid 6, halaman 48. Duri ya, yang kecil kayak duri bayam ya, ibu nyapu-nyapu terus kecokrok duri bayam ya, ketusuk duri bayam, ibu bersabar, bapak bersabar mengharapkan pahala, itu menjadi penghapus dosa. Apa meneh sing ngarit ari apa bayam eri ya Mas, kena tangane kan macam-macam, wah iku bersabar mengharap pahala ya, diampuni dosanya. Masya Allah. Begitu banyak sarana Allah yang diberikan kepada kelolaan panjenengan untuk menghapus dosa. Misalipun sholat 5 waktu menghapus dosa, sholat Jumat ke Jumat bahkan ditambah 3 hari menghapus dosa. Kemudian puasa Ramadan ke Ramadan menghapus dosa, umroh ke umroh menghapus dosa. Ya, kemudian berjalan menuju ke masjid, ini bahkan pahalanya satu langkah itu, langkah-langkahnya meninggikan derajat, menghapus dosa, dicatat sebagai kebaikan. Dan itu PP Pak, pulang pergi. Maka semakin jauh rumahnya, mereka yang berjalan ke masjid semakin besar pahalanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, begitu banyak sarana-sarana untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Saged jenengan tingali malih kitab Riyadhus Shalihin bab 13 tentang babun bayanu ya kasrati turukil khair, bab banyaknya penjelasan tentang jalan-jalan kebaikan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Ibnu Umar ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, ngendika, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin, fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu, nuli Gusti Allah meletakkan padanya sitar. Ya, al-kanaf itu asalnya kan sayap burung yang digunakan menutup dirinya dan telurnya, kangge ngengkermi asalnya. Namun di sini bermakna sitar, yaitu penutup. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, fayaqul, lantas Allah ya berkata, Allah berfirman, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Terus Gusti Allah ya kepada hamba tersebut setelah menutupi dari pandangan orang lain, Allah berfirman, tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa itu? Ya, jadi dosa-dosa kita ditunjukkan. Iki lho dosamu, piye betul ya Allah. Iki dosamu, terus begitu diakui. Nah, setelah itu, fayaqul na'am, leres ya Allah. Airab hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Kemudian terus ditunjukkan iki dosamu kan, iki sing mbok lakon dikit to, ditunjukkan semua sampai Allah selesai menyampaikan semua dosa-dosanya, dan orang mukmin itu melihat pada dirinya, wes ciloko, binasa, aku pasti binasa ini wes, ya, ora selamat seliraku iki ya begitu.
Qala, lantas Allah berfirman kepada hamba tersebut, satartuha alaik fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ya, ketahuilah kata Allah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah menutup, kata Allah, aku telah menutupi dosa-dosa tersebut. Aku menutupi dosa-dosa tersebut. Aku rahasiakan dosa-dosa tersebut ketika di dunia. Dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Masya Allah ya. Kemudian fayu'ta kitabah hasanatihi, diberikan catatan amal kebaikannya untuk orang mukmin tersebut. Sedangkan wa amal kafiru wal munafiqun, adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqul al ashhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Adapun orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang kafir, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Rawahu al-Bukhari lan Muslim. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, ini merupakan karunia dari Allah, sekaligus perkara yang sangat memalukan bagi seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan. Bagaimana tidak? Anda nanti akan diajak ngobrol oleh Allah, ya, dan ditunjukkan semuanya. Masya Allah ya. Jangankan itu, ketika di dunia ada aib yang pernah Bapak Ibu lakukan, kepergok kancane, wirang banget, isin banget. Ketemu itu kayak nggak ada wajah sudah, nggak ada kehormatan untuk bertemu dengan teman ibu yang memergoki ya perbuatan tersebut, atau teman bapak ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala pencipta kita ya, yang maha segalanya. Maka monggo kita jauhi, kita hindari segala bentuk kemaksiatan. Kemudian kita lakukan segala bentuk amal ketaatan. Naam. Kemudian betapa nikmatnya ketika kita mendapatkan karunia ditutup aib-aib kita, ditutup dosa-dosa kita di dunia ini. Sebab ya kalau sampai dosa itu ya memiliki bau, pasti tidak ada yang sudi untuk duduk bermajelis bersama kita. Seandainya dosa memiliki bau, karena kita itu semuanya kathah dosane, kita semuanya itu banyak dosanya, kita itu semuanya pendosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu melakukan dosa, melakukan salah. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan ya. Maka monggo yang masih punya kesempatan segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini sudah mendekati Ramadan. Monggo kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati, ya, supaya nanti ketika Ramadan tiba, musim ketaatan itu tiba, Bapak Ibu semangat mengerjakan amal ketaatan. Sebab yang menghalangi seseorang dari mengerjakan amal soleh, amal ketaatan itu ya maksiat, ya dosa. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan berkecil hati, jangan ya minder, jangan ya Anda itu merasa tidak akan diampuni karena begitu banyak dosa-dosanya. Jangan. Selama kita mau kembali kepada Allah, balik marang Gusti Allah, taubat marang Gusti Allah, apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam kemawon ya, ingkang nate nglampahi dosa ageng, yaitu melanggar perintah Allah, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun di hari kiamat, padahal beliau melakukan satu dosa, satu pelanggaran.
melakukan satu pelanggaran, satu maksiat, lalu beliau diusir dari surga, itu pun sudah bertobat saat di dunia dan diterima taubatnya oleh Allah. Ternyata di akhirat Nabi Adam malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti ketika anak cucu Adam datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam karena dianggap sebagai bapak mereka, bapak manusia, Abul Bashar al-Ula, bapak manusia yang pertama itu. Ternyata Nabi Adam tidak bisa mewujudkan keinginan mereka karena merasa malu pernah melanggar satu perintah Allah. Bayangkan, melanggar satu perintah Allah dan itu sudah bertobat. Nah, sudah diterima tobatnya, masih nggak sanggup bertemu dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita sudah berapa kali ngelakuin dosa? Kita sudah berapa kali melanggar perintah Allah? Ngono sik pede ora tobat-tobat ya. Taswif penggene nyemayani tok. Ndang tobat. Mben, mangki akhirnya mboten kepanggih kan ya. Sampai mati belum tahu taubat. Monggo, ini kesempatan emas. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibacakan ya, catatan kriminal saja itu sudah siksa bagi kita. Itu siksaan bagi batin kita. Bayangkan ada orang yang terdakwah jelas-jelas melakukan tindak kriminal, lantas dipanggil oleh hakim, kemudian disidang di hadapan orang-orang yang hadir, ya, itu pun sudah malu ya, disaksikan oleh orang yang hadir di sidang itu. Belum lagi dibacakan satu persatu, ini si fulan ya, kesalahannya ini. Wah, pasti malu sekali kita. Nah, ini nanti di hadapan Allah ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita nanti akan melakukan munakosyah. Munakosyah itu kayak ujian lesan gitu ya, dites ya, yaitu akan detail, dirinci, diaudit, mulai dari balik, mulai dari setiap bangun tidur sampai tidur lagi itu diaudit semuanya dan sudah ada catatannya. Nah, dan ini tanpa pemaafan. Jadi di munakosha diaudit dengan detail, terinci tanpa ada pemaafan, nggak ada kata maaf. Nah, sehingga apa? Orang yang seperti ini pasti akan disiksa. Sehingga Nabi mengatakan manukishal hisab udzib. Barang siapa yang disidang secara rinci, tatkala dihisab maka dia disiksa. Dia disiksa dari dua sisi, disiksa ketika sidang, disiksa ketika masuk neraka setelah persidangan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahli, kepada kaumnya, keluarganya, masrura, dengan gembira. Jadi orang mukmin yang mendapatkan catatan amal rapotnya nanti dengan tangan kanannya atau dari arah kanannya ya, dan dimaafkan oleh Allah, akan bergembira kembali kepada keluarganya, kepada istri-istrinya di surga dengan penuh kegembiraan. Baik itu istri-istrinya yang menjadi istrinya di dunia yang masuk surga bersama dia, ataupun istri-istri dari bidadari yang telah Allah siapkan untuknya. Sehingga tidak ada jomblo di surga. Ya, sedaya ingkang ya wafat tidak memiliki pasangan nanti dikasih pasangan di surga. Ya, khawatir ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma, dan adapun man orang, ya, orang-orang yang utiya diberikan kitabahu catatan amalnya wara'a dhahri, dari belakang, ya, naudzubillah, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak subura, celakalah aku. Waduh, cilaka aku ini. Nah, celaka ini. Wayasla sa'ira,
dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, maksudnya pun neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini semakna dengan surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, fayaqul, akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya jika kitabku tidak diberikan kepadaku, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Jadi ketun, dia berharap tidak ada rapotan, wis gak usah rapotan wis. Kalau ternyata justru setelah mendapat catatan amal, ternyata dia menjadi orang yang celaka. Monggo. Sebenarnya Bapak Ibu sebagai pelukis saat ini, sebagai kayak wartawan, tukang nulis. Artinya kita sekarang sedang melukis ya catatan amal kita masing-masing. Sedang menulis catatan amal kita masing-masing. Nanti di akhirat hasil dari lukisan kita, hasil dari tulisan kita itu akan diberikan kepada kita. Nah, monggo kita ya sami-sami, kita bareng-bareng mengisi lembaran-lembaran itu dengan kebaikan-kebaikan, ditulis yang baik-baik. Ya, nah, begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, jadi nanti catatan amalnya diberikan dari belakang dan juga dari sebelah kiri, nah, seakan-akan bertentangan, padahal tidak bertentangan, ya, sehingga nanti bisa disatukan. Ya, karena ulama ada yang memahami dengan pemahaman yang berbeda, ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa kedua bentuk ini bisa digabungkan dalam satu model, artinya orang tersebut akan menerima catatan amalnya dari tangan kiri dari belakang. Jadi tangannya dibengkokkan, nah begitu. Kemudian menerima dari belakang. Nah, disebutkan pula oleh sebagian para pendahulu dari ulama-ulama kita, ulama salaf, ya, ketika diberikan catatan amalnya, dia ingin mengambilnya dengan tangan kanannya, tetapi tangan kanannya terlepas, sehingga dia diberikan kitab tersebut dengan tangan kirinya, dalam rangka untuk menghinakannya. Wallahu alam, yang jelas bisa digabungkan dua-duanya karena ini masalah gaib dan Nabi tidak menjelaskan dengan detail seperti apa. Ya, monggo kita tutup ya diri kita dengan amal soleh, ya, tidak usah dikejar terus. Ya. Naam. Kalau penasaran ya tunggu kiamat nanti ya. Kalau kiamat sudah terjadi, Bapak Ibu akan melihat langsung live ya, live streaming di akhirat. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada juga yang memahami ya, diberikannya kitab catatan amal dari belakang punggungnya, maksudnya apa? Ada yang pula yang mengatakan bahwasanya tangan kirinya dimasukkan dalam dadanya sehingga menembus dadanya hingga ke belakang dan menerima catatan amal dari belakangnya sebagai bentuk penghinaan Allah untuknya. Ya, kemudian ketika sudah menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia langsung berteriak, suburo, celaka aku, karena dia tahu bahwa dia akan binasa, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dipanggang di dalamnya. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya ya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Nah, jadi orang-orang ini ketika kumpul dengan sesama orang kafir itu senang, tertawa terbahak-bahak, berhasil ya mendolimi orang beriman, berhasil menghancurkan ya persatuan kaum muslimin, berhasil ya membunuh orang-orang Islam. Nah, jadi mereka itu orang-orang kafir itu terus seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dibalas di akhirat. Ya, kalau di dunia orang-orang beriman itu sabar ya ketika menghadapi berbagai cobaan, lalu dia sabar ya, maka mendapatkan kesenangan ketika kembali kepada keluarganya, kumpul di surga. Adapun orang ya kafir dibalik, dulu ketika di dunia senang menyaksikan
ya kaum muslimin itu dihancurkan, ya, maka di akhirat mereka berbalik menjadi sedih, ya, karena ternyata mendapatkan siksa. Sehingga apa? Bersenang-senangnya orang-orang kafir itu, ya, itu menambah siksa. Jadi orang kafir Bapak Ibu setiap minum menikmati fasilitas dari Allah, menikmati matahari dari Allah, menikmati oksigen dari Allah, itu menambah siksa bagi mereka. Ya, menambah siksa bagi mereka. Nah, jadi yang mereka rasakan itu semu. Jadi orang kafir yang sekarang kaya raya, uangnya banyak, itu cuma sementara dan semu. Sebab apa? Hati-hati mereka diisi dengan kesengsaraan. Jadi sawang sinawang, ketoane. Ya, mereka tuh bahagia, ketawa, terbahak-bahak, ya. Namun hakikatnya mereka bersedih hati karena fitrahnya sudah tidak sesuai. Dan waktu di dunia mereka enggak kepikiran akhirat. Ya, sebab mereka ada yang meyakini tidak ada akhirat, kan begitu. Hidup cuma sekali, ya. Setelah itu selesai jadi tanah, itu kata mereka. Nah, ya, ini berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu selalu khawatir tentang akhiratnya. Kenapa? Sebab belum dipastikan, belum ditentukan. Ya. Ketika 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan rezeki Bapak Ibu sekian. Nah, termasuk pemimpin yang akan datang, siapakah presiden yang menang sudah dicatat di Lauh Mahfud. Tahun 2024 negara Indonesia akan dipimpin oleh presiden A, B misalnya. Sudah dicatat. Ya, cuma yang tugas penting ibu adalah menentukan pilihan saat ini. Pilihan ibu yang akan dipertanggungjawabkan, pilihan bapak yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau bapak ibu milih pemimpin yang dolim, yang jahat, yang fasik, ya sudah, ibu dan bapak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah pilihan masing-masing. Nah, jadi kita sibukkan dengan diri kita masing-masing, kita muhasabai, kita koreksi diri kita. Istikharah lah perlu, milih sopo ben, biar tidak berat pertanggungjawabannya di akhirat, kan begitu. Yang jelas kita punya prinsip agama, kita punya dasar Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah sudah mengajarkan siapa pemimpin yang kita pilih, maka pilihlah pemimpin yang sesuai dengan kriteria agama kita. Tentunya orang yang beriman, orang yang soleh, yang menjalankan sholat 5 waktu, ya, yang jujur, yang amanah, kan begitu. Jadi Bapak Ibu semua sudah ditentukan, cuma kita akhirat belum ditentukan. Jadi kita belum tahu pahala kita seperti apa. Makanya kita mengusahakan itu sekarang. Kalau rezeki sudah ditentukan, ya, takaran sudah pas, tapi akhirat kan belum. Makanya kita supaya serius mencari akhirat. Nah, begitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman tentang orang-orang, ya, beriman. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin, kami merasa takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Selalu khawatir, takut, sebab kita enggak tahu akhir dari kematian kita. Aku mati ini piye yo? Matiku piye sok men? Kita enggak ada yang tahu. Maka sekarang kita mengusahakan kematian terbaik. Ya, semua perintah Allah kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Di mana ada kesempatan beramal soleh, kita ambil. Dengan harapan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena kita takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak merasa aman. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ya, jadi Allah menegaskan sebab orang kafir hanya bersenang-senang saja, menghabiskan kehidupan mereka di dunia seperti hewan karena mereka lupa dengan hari pembalasan. Mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Innahu dhanna allayyahur. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya ini. Ya, itu orang kafir Bapak Ibu. Jadi gak usah heran kalau mereka itu lost,
lost doll ya, tidak peduli wes mau zina, mau minum khamr, mau makan babi, mau mudo dan sebagainya, sudah nggak peduli. Lihat itu orang kafir, bebas mereka binatang, nggak punya etika. Bala inna rabbahu kana bihi baswira. Orang ngono saja nih. Sekali-kali tidak, bukan demikian. Yang betul itu sing bener kuwi inna rabbahu, sesungguhnya Tuhannya kana bihi baswira, selalu melihatnya. Ya. Jadi Allah selalu melihat kita. Allah membalas perbuatan kita. Lah terus yang Jawi pangeran boten sari. Ya begitu ya. Allah itu tidak tidur. Memang ngantuk aja tidak, apalagi tidur kan begitu ya. Nah, jadi semua amal-amal kita dicatat, dikembalikan kepada kita. Dicatat, dikembalikan kepada kita. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Nah, syafaq itu mego kang abang. Jadi kalau ibu lihat menjelang maghrib itu di arah barat ada warna merah, itu syafaq ya. Ya, jadi kesan merah yang nampak di cakrawala saat matahari terbenam. Ya, adanya warna merah tersebut menjadi penanda waktu maghrib belum selesai. Sehingga ketika sudah hilang maka waktu isya telah masuk. Jadi ketika masih ada mega yang merah itu berarti masih boleh sholat maghrib. Kalau sudah hilang warna merah di ufuk cakrawala itu sebelah barat, maka sudah masuk waktu isya. Dan ini kalau di tempat kita sulit dilihat karena banyak lampu-lampu. Tapi kalau di tengah laut atau di tengah padang pasir itu bisa terlihat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wa waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah belum hilang, yakni saat matahari tenggelam tadi. Rawahu Muslim. Nah, tinggal sedikit sambil menunggu salat syuruk. Walaili wa ma wasaq. Walail, ya, dan dengan malam, wa ma wasaq, dan apa yang diselubunginya. Jadi ketika malam itu mengumpulkan banyak perkara. Hewan-hewan yang tadinya keluar di siang hari, mereka akan kembali ke kandangnya di malam hari. Manusia yang tadinya keluar di siang hari akan pulang ke rumahnya setelah tiba waktu malam. Makanya jangan dilawan kodrat ini. Jadi Allah jadikan siang untuk mencari nafkah, ma'isyah, kehidupan, malam untuk istirahat. Nah, jangan dibalik. Kalau dibalik Anda gak akan sehat hidupnya nanti. Gak akan sehat hidupnya. Ya. Wal qamari idza tasak, wal qamar, dan bulan idza tasak apabila jadi purnama. Latar kabunna tobakon ang tobak. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, jadi kita itu melalui fase demi fase. Jadi kita enggak serta-merta lahir seperti ini langsung besar, enggak langsung hidup enak, tidak, atau hidup seenaknya, tidak. Ya. Jadi kita enggak mungkin gagah selamanya, enggak mungkin muda selamanya. Ya, walaupun kita pingin nom terus. Ya, kan banyak orang tuh sampai takut mati ya, minum obat awet muda dan sebagainya. Tapi enggak ada itu obatnya. Jadi obat pikun itu enggak ada. Obat pikun itu enggak ada. Obat jompo enggak ada. Nah, obat lali juga enggak ada. Nah, jadi itu enggak ada obatnya itu ya. Nah, maka yang terpenting sudah ikuti proses ini, tinggal Bapak Ibu menyiapkan bekal-bekalnya. Apalagi sudah umur 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Sebab kita akan menjalani fase-fase ini. Dari kecil sampai dewasa, dari muda hingga tua, dari sehat kemudian sakit, dari hidup kemudian mati, ya, dari hafalannya kuat menjadi lemah, dari pandangannya tadinya kuat menjadi lemah. Kayak kita sudah umur 40 lebih, mulai kadang-kadang kabur pandangannya ya. Nah, harusnya pakai kacamata ini harusnya ya. Nah, gitu. Jadi jangan tertipu dengan dunia ini. Seperti bulan yang awalnya itu sabit, kayak nggak kelihatan, mulai muncul bulan sabit, terus bertambah sampai tanggal 15 full puncaknya dewasa, yaitu tanggal 15 bulan purnama. Terus mulai berkurang sampai menjadi sabit lagi. Nah, itulah kehidupan kita, metu ya, kemudian melaku, merguru,
mergawe, mantu, mutu, melbu. Nah, begitu ya. Nah, itu kehidupan kita. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Jadi dalam ayat ini seakan-akan Allah mengatakan tahapan-tahapan itu mempunyai akhir. Apa itu? Akhirat. Kiamat akhirnya. Kita pasti akan mendapati kiamat kita, yaitu kematian, kiamat kecil. Jadi ikuti proses itu. Ya. Jadi hidup itu enggak abadi sebagaimana kita lihat yang sudah ada sekarang. Yang abadi adalah perubahan-perubahan. Fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mau beriman? Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Nah, ini merupakan ayat sajadah. Jadi barang siapa yang membacanya maka disunahkan untuk sujud tilawah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah begitu. Kalau di luar sholat langsung sujud. Kalau di dalam sholat takbir dulu, Allahu Akbar, baru sujud, lalu bangun ya kembali seraya bertakbir dan melanjutkan bacaan ya tersebut. Naam. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sujud tilawah karena hadis yang sahih ya tidak ada menjelaskan bacaan khusus, maka boleh membaca seperti bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la misalnya begitu. Ada juga hadis yang mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanu khaliqin. Itu juga boleh seperti itu. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah waktunya. Jam berapa sekarang ini? Sudah jam 5.25 ya. 5.25 sudah persiapan sholat syuruk. Untuk ayat berikutnya nanti kita lanjutkan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak ada pertanyaan nggih? Karena enggak ada, moga kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.